Bukan, pas naik itu kita ngelihat kayak pohon ada harimau. Cuman nggak boleh disebut macan atau harimau, bilangnya Nanti datuk. takut muncul. Iya, Iya. betul. Jadi Mitos kalau di sana. kalau misalkan kita lagi mendaki gunung, memang kita nggak boleh tuh Iya, nyebutin nama-nama betul. hewan, karena takutnya muncul Muncul, beneran. betul. Nah, akhirnya dari situ baru agak kelihatan tempat kita pertama ngeres. Nah, di situ baru, oh kok lu ingat nggak di sini yang kata teman-teman pada ngeres pertama? Oh iya, ingat. Nah, dari situ langsung HT dari Mas Tio nyangkut. Yuk kamu di mana yuk? Aku nyasar Mas. Iya aku tahu, kata Mas Tio gitu. Kamu di mana? Yang kemarin ngeres. Oh iya. Itu nggak nyampe 1 menit, center Mas Tio kelihatan. Oh ya. Nah tuh Mas Tio langsung gitu. Akhirnya naik ke camp terus. Itu ngeliat apa? Maksudnya ngeliat setan apa gitu yang wujudnya nampak gitu bener-bener yang selain yang tadi? Kalau selain itu paling cuman denger aja. Pada saat kamu nyasar pasti kan ada yang hal-hal mistis apa? Iya, gangguan. cuman denger aja. Jadi kita kan bertiga. Nah itu kayak di belakang Jajai, kan Jajai paling belakang tadinya. Itu ada suara langkah lagi. Akhirnya si Jajai, bye lu belakang bang. Ya udah ya. Aduh. Ya soalnya dia bisa ngelihat. Kalau saya kan enggak, cuman ngerasa doang. Jadi nggak begitu. Takut dicomot dari belakangnya. Iya, Oh Tuhan. kita kan cuman jackpot ibaratnya, kalau ditongolin gitu jackpot. Kalau dia emang bener-bener bisa ngelihat ibaratnya. Jadi Gak iseng. Hal apa sih yang paling terseram pada saat kamu mendaki gunung? Ini kan tadi Gunung Salak ya? Di Gunung Salak. Gunung apa lagi yang diwujudkan penampakannya? Kerinci. Nah pas jalan itu niatnya 2 hari 1 malam. Nah pas jam 9 pengen tidur, ada 2 orang turun ke tenda. Mas boleh Setan minta? bukan? Ini bukan. Oh ini manusia. Kirain setan ngomong ya kan? Ini awal mulanya. Oh udah serem aja. Mas minta air panas, dibilang gitu. Oh iya boleh bang, ini kebetulan lagi pengen ngopi. Oh iya. Nah terus satunya nyusul megang teko gini, terus langsung ke belakang. Jadi kayak apa sih, hipo gitu. Oh hipotermia. Iya. Kan kedinginan hebat kan. Kayak aku tuh hipotermia. Iya, sering. Nggak kuat dingin aku. Langsung ditangkap sama temen. Ini kenapa bang? Nggak tahu bang, dia belum makan sih dari pagi. Langsung tenda satunya dimasukin ke situ, kita pelukin semuanya, terus saya kasih air panas, kita tempelin di dada kan. Nah itu sempat kesurupan juga, jadi dia udah sadar terus ngeblank, terus tiba-tiba melotot gitu. Oh gitu? Iya, melototin satu-satu, yang megangin dia tuh dipelototin, terus sama sahabatnya sendiri. Itu berani sih, cukup berani. Dia kan orang Batak kan terkenal keras ya. Sampai diginiin, apa kau berani kau sama aku? Kamu kesini sama aku berani kau? Wow, pokoknya sampai ditamparin sama dia. Akhirnya dia pingsan, baru kita suruh makan, sehat. Nah terus paginya kita dikasih gelang ini, sebalik sumpah. Nah, gelang ini kalau orang sono bilang, kalau disumpahin yang jelek-jelek bakal balik ke dia. Jadi sebenarnya pada saat itu hal mistisnya itu yang kerasukan itu ya? Bukan, pas turunnya. Itu awal mulanya. Oh awal mulanya ini? Iya, awal mulanya itu. Besokannya kita summit. Nah pas turun, kita turun sendirian. Yang lain udah pada turun. Nah saya jalan sendirian karena pede kan, masih punya air setengah liter. Kamu ketinggalan sama yang lain ya berarti? Iya ketinggalan. Karena soalnya mereka jalan cepet-cepet? Bukan, pas naik itu kita ngelihat kayak pohon ada harimau. Cuman nggak boleh disebut macan atau harimau, bilangnya nanti datuk. takut muncul. Iya, betul. Mitos Jadi di sana. kalau misalkan kita lagi mendaki gunung, memang kita nggak boleh tuh nyebutin nama-nama hewan, karena takutnya muncul beneran. Betul. Makanya harus dibilangnya kalau nggak datuk nenek. Iya. Nah kita turun itu ngeliatin pohon, pengen kita foto. Nggak ngeh, teman-teman kita udah pada jalan semua. Nah, pas turun, awal mulanya ini kak, kayak ada balok jatuh gitu besar. Wah. Kita sendiri jam 5 udah gelap kan. Kita serem banget sih itu di hutan sendirian. Langsung nengok gini. Terus biasanya kalau ada yang jatuh, ada yang gerak dong.
Iya. Apa pohon, apa daun, apa serangga yang lain harusnya Nggak ada. Ini nggak ada. Apaan nih? Nah terus kita masih suges yang positif lah. Apa kali halusinasi apa gimana kali. Nah pas belokannya ke kiri. Kiri apaan ini? Kita terusin, kita jalan. Pas banget kita dehidrasi, kita dikasih air mineral itu 1,5 liter. Nah kita kira itu dikasih temen kan, kita minum sampai setengah, kita taruh di tas, kita lanjutin jalan. Nah itu di belakang kita kayak ada bunyi cepakan, itu dia becek lagi jalan, bunyi. Terus ya itu kita bacain ayat kursi, kita nengok ke belakang gitu, set, ternyata nggak ada orang. Apa sih yang kamu rasain? Kayak ngomong sendiri aja kak, jadi ini apa sih, ini mah bukan apa-apa, jadi kayak ngomong sendiri aja, jadi nyemangatin diri sendiri, ngomong sendiri udah di situ aja. Kadang halusinasi ya, banyak yang orang Iya. pada hilang itu. Bener itu kalau hilang ada yang emang disesatin, ada emang dia penyebabnya dia sompral apa Oh, gimana. nggak boleh sombong. Iya betul, Di hutan ya. ada yang mountain sickness. Apa tuh mountain sickness? Mountain sickness itu kayak dia udah drop parah, nah terus jadinya kayak halusinasi. Batu diajak ngobrol, bu beli mie misalkan. Oh gitu. Iya. Itu begitu. Itu mountain sickness. Jadi serem banget. Aku memang pernah sih ngedaki gunung dan ya ampun nggak mau lagi ya kan. Luar biasa itu kehausannya, pegelnya. Parah. Apa sih yang nikmat pada saat kalian mendaki gunung gitu, segitu capeknya ngedaki gunung, udah gitu ngeliat hantu. Iya. Apa Itu rasa dia. puasnya? Jadi pengalaman sih Kak, dari pengalaman. Kita daki ke gunung yang sama dengan teman yang sama, itu nggak bakal sama ceritanya. Iya benar. Pasti beda, pasti ada-ada aja. Nah terus kalau Kelihatan susah, ya. iya, Kalau misalkan nih, kalau ngedaki gunung ya, itu kelihatan mana teman setia, betul. mana yang egois, mana itu yang enggak. semuanya kelihatan. Itu kelihatan. Bener. Kelihatan bener-bener. Jadi Nah, kalau teman setia tuh bener-bener nungguin kita iya, kalau kita capek. betul. Kalau yang egois udah aja Iya, jalan. tahu-tahu sampai bawah aja. Iya, kita udah ditinggalin ya udah. Nggak tahu kelihatan kondisi deh. kita kayak gimana atau gimana, ditinggal aja. Nah kita lanjut nih Kak. Setelah kita dengar suara itu kan kita nengok, nggak Iya. ada kan. Ah, Kita jalan terus. Nah tiba-tiba itu kalau saya bilang itu maghrib tua, apa tuh? waktunya maghrib, maksudnya perpindahan dari sore ke malam. Iya. Nah itu tongerek, kumbang segala macam yang tadinya Bunyi. hening, iya bunyi bersamaan. Itu di tengah hutan sampai astagfirullahaladzim, apaan sih ini, tadi udah balok terus ada yang bunyi di belakang. Akhirnya kita terusin lah. Biasanya kalau kita maghrib tua itu prinsip saya sendiri istirahat. Nah ini nggak mau istirahat, jalan. Nah terus Karena takut kamu juga. iya betul. Iya, cara sendirian di hutan diem sendirian tiba-tiba ada kunti Bener, dateng. bener. Itu emang nggak logis sendiri sih. Iya. Jalan sebelah kanan itu ada daun pisang. Iya. Bayangin dong di gunung ada pisang. Iya loh, daunnya lontong-lontong itu iya, pada berdiri daunnya biasanya. nggak ada, pohonnya nggak ada, cuman ada daun di sebelah kanan. Lagi tiduran, ibaratnya kayak enak banget lah buat duduk. Cuman di situ saya baru sekali nolak kalau maghrib itu lanjut. Biasanya kalau maghrib itu harus berhenti, ini lah lanjut, blank lu harus sampai bawah. Kira kita lanjut, nggak lama kan kalau kita jalan ke bawah dari garis ekor ini kan kelihatan ya. Iya. Nah itu kayak ada bayangan merah, kayak Kayak ada yang center lewat. Petromax gitu. Iya, akhirnya kita lirik begitu, bener kan? Apa Jadi- tuh yang kamu lihat? Jadi kayak nenek-nenek, Astaga. terus rambutnya nenek-nenek. segini nih, rambutnya Aduh. segini, pakai kebaya, sambil pakai Petromax Aduh, begini. ya ampun. Jalannya pas buat sebelah kita. Oh my begini. god. Kamu ngomong kayak gitu aja aku kayaknya serem banget nih. Itu dia begini jalannya. Ya, aduh, seremnya teman-teman. Kita Kalian aja pasti ngebayangin nih. Ini yang nonton nih pasti ngebayangin kalian ada di posisi itu ya. parah sih Kak. Kita jalan aja itu becek, nggak mungkin nenek-nenek jalannya itu nggak rata gitu. Nah setelah itu baru ada suara kecepak-kecepek lagi. Serem Pokoknya banget. itu satu jalur luar biasa sih. Aduh. Nah pas ke pos 2 masih aman, cuman emang agak horor aja soalnya nama posnya itu sama kayak di Argopuro. Apa tuh? Nah namanya hutan lumut. Kenapa? Apa serem
di hutan lumut itu? Di Argopuro kita bilangnya bisa halusinasi sih, soalnya Benar. cuman sekelebatan doang. Jadi kayak ada yang putih begini doang. Nah pas di pos 1-nya itu posnya sama kayak di pos 2. Kita bilang aduh kena setan keder sendirian, terus jauh dari rumah ibaratnya, jauh dari pulau, pakai kena setan keder lagi. Terus kita baca-baca biasa ayat kursi segala macam, baru kayak samar-samar berubah jadi pos 1. Kelihatan kamar mandinya, alhamdulillah tuh kamar Itu kayak udah happy banget ya. iya bener, baru keluar ke gerbang rimba. Nah terus kan keluar tuh kak dari pos 1 ke pintu rimba. Nah kita break dulu tuh, break ngelihat bawah tuh kayak bagus, kayak bukit bintang segala macem lah. Nah pas kita ngeliat ke belakang tuh hutannya kan gelap banget tuh. Akhirnya wah nggak iya nih, udah kita turun. Ternyata kita dijemput sama teman kita. Cak buruan, iya tunggu. Nah kita naik, kita bilang makasih dong udah dikasih air ya. Cak makasih ya dikasih air. Iya Cak, tadi aku juga nemu, udah aku minum setengah kata dia gitu. Nah terus saya bilang serius Cak minum setengah? Iya Cak, tadi aku sama Bang Israel minum setengah. Terus aku bilang tadi sampean nemu itu airnya munjung gini nggak Cak, di atas tutup cuman cembung. Kak Jenny pernah ngeliat nggak air itu cembung gitu? Enggak. Jadi dia nggak tumpah gitu, rata sama permukaan air gitu. Kalau enggak ya. Nah kalau itu gitu, jadi airnya rata sama air, cuman nggak Full ya? tumpah ya full tank. Mana? Isi air biasanya nggak full kan? Iya. Nah terus kita bilang gitu, seriusan Cak? Iya. Aku nemu itu full Cak. Aku bilang gitu kan, aku nemu itu full. Nah temen itu langsung ngebut pas lagi di base camp, itu kita ceritain semuanya. Nah terus kata orang tua di sana, ditanya, kamu minum Mas? Iya minum Mas. Itu setengah. Nah itu padahal udah diminum sama imam. Itu imam juga Jadi minum. sebenarnya itu air dari teman kamu atau dari siapa? Boleh nemu. Boleh nemu Air dan dari setan atau gimana? oh, kurang tahu. Allah alam dah. Jadi pokoknya itu air nemu, udah diminum sama teman sampai setengah, terus saya nemu itu full lagi. Nah terus kita ceritain, kita dikasih tempat duduk daun pisang. Nah itu kata patua itu, kamu duduk nggak Mas? Enggak Pak, saya nggak duduk. Ya bagus Mas, alhamdulillah. Coba kalau misalkan kamu duduk, kamu itu paling cepet banget 7 hari ketemu. Kalau itu paling cepat, kalau enggak ya udah nggak ketemu. Iya. Langsung kita ibaratnya alhamdulillah ya Allah masih selamatin, jauh dari rumah. Kalau sampai keluar pulau, kalau misalkan pulang tinggal nama nggak lucu kan? Iya, aduh. Itu pun pada saat kamu minum airnya nggak ada rasa apa-apa ya? Rasanya itu kayak air direbus. Oh gitu. Kan beda kan air galon Air galon sama air rebus beda. Nah itu kayak air direbus. Makanya kita bilang iya ya Cak. Terus kita kasih tahu nih, bedain dah air mata air sama air ini. Cuman teman-teman nggak ada yang berani. Ya udah kira sampai situ. Nah berarti ini pengalamannya adalah mungkin bisa dibilang jin. Jadi mungkin jin itu memberikan air minum, Iya. ya kan? Tapi dia kasih tempat duduk di situ, ya kan? Jadi pada saat dia meminum air itu, kalau misalkan dia duduk, berarti itu bisa menghilang ataupun bisa meninggal, ya kan? Betul. Tapi syukur alhamdulillah ternyata Bayu selamat. Alhamdulillah. Tapi dari pengalaman kamu ini, pernah nggak sih ada salah satu teman kamu yang entah dia hilang di hutan atau pernah ada yang sampai meninggal? Ada nggak dari teman-teman kalian yang pendaki gunung? Temennya temen ada, itu ada di Gunung Slamet. Itu kayak dia itu mulutnya sompral gitu Kak. Jadi ya kesini itu bukan cuma dia sendiri, ada makhluk sananya yang apa ngejailin dia itu. Maksudnya dia meninggal, dia hilang atau gimana? Hilang. Hilang sampai sekarang? Hilangnya bukan hilang dianya, arwahnya dia hilang. Jadi raganya ada di rumah, cuman linglung, ngelihatnya begini aja Kak. Masa sih? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah ngelihatnya begitu aja. Jadi buat teman-teman semua, ini pengalaman Bayu pada saat mendaki gunung. Jadi kalian kalau ingin mendaki gunung, kalian harus hati-hati. Tidak boleh mengucap kata-kata yang tidak sopan. Karena di alam sana, kita memang harus bersatu dengan alam. Tidak boleh takabur. Betul. Aku mendengarkan cerita-cerita horor tentang pengalaman mendaki gunung Bayu ini luar biasa ya.
bikin deg-degan jantung aku. Mungkin teman-teman di rumah juga sama ya, bisa merasakan apa ya, rasa deg-degannya ya kan, rasa penasaran, takut tapi mau nonton ya kan. Benar-benar. Luar biasa pengalamannya Bayu. Thank you sudah berbagi pengalaman di YouTube channel Jenny Cortez TV. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Jenny Cortez TV dan juga YouTube Kazana Indonesia. Oke, tapi kita pamit. Bye bye.